Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini Taurus adalah dimana waspadalah kepada orang ini, dimana dia berbahaya untuk mentalmu ya, untuk dirimu ya. Nanti kita lihat bagaimana pesan semesta dan inisial yang terkoneksi dengan dirimu dan dari zodiak juga. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya, Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Taurus, di mana dirinya sangat berbahaya secara langsung maupun tidak langsung ya. Dan siapakah orangnya, kamu yang menentukan sendiri. Saya di sini hanya bisa memberikan kisi-kisi bahwa ini orang tidak pantas untukmu, tidak baik untukmu, di mana dia menyerangmu dan bisa membuatmu terluka bertubi-tubi. Oke, di kartu pertama kita lihat di sini ada Page of Pentacles, di mana dia memperhatikan kamu ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Dia merasa sirik. Nih orang-orang yang sirik nih. Jadi apa yang kamu punya dia juga ingin punya. Ya, jadi orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu di circlemu ini, kalau ada yang tukang sirik itu nggak usah dibawa perasaan, biarin aja dengan kesirikan mereka. Ataupun mungkin kondisinya orang yang suka cerita-cerita kekurangan orang. Kamu sudah tahu bahwa ada orang di sekeliling kamu yang modelnya suka cerita-cerita kekurangan orang atau cerita-cerita aib orang, itu tidak baik untuk kamu dekati. Kenapa? Karena sama saja kamu akan tertular toksik. Entah kamu suatu saat nanti diceritakan atau bahkan kamu juga mengikut dia menceritakan orang lain. Ya, jadi hati-hati. Kenapa saya bilang berbahaya? Dosa, ya. Bisa kamu yang sakit hati atau bisa kamu yang membuat orang sakit hati. Ya, jangan ikut-ikut circle yang negatif ini. Ya, kalau dia menceritakan kamu, ya wajar saja. Kenapa? Kamu yang mengizinkan mereka untuk mengetahui seluk-beluk kamu. Ya, kalau mereka iri sama kamu ya sudah biarin aja. Ya, nggak usah lagi tambah-tambah, kamu tambah bikin lagi ya, iri ya. Kalau dia bikin iri kamu ya biarin aja ya. Kenapa kamu harus iri? Kamu nggak bersyukur berarti. Ya, jangan pernah ada merasa iri. Ingat, kita punya rezeki tidak akan tertukar. Ya, kalau dia iri itu urusan dia. Yang penting jangan sampai kamu yang iri. Ya. Oke, berikutnya di sini ada Seven of Cups. Seven of Cups. Wah, di sini ada orang yang mematahkan hatimu ya. Dimana kamu nggak usah terlalu baper. Kalau memang dia mematahkan hatimu atau meninggalkanmu, biarin aja. Berarti dia tidak pantas untukmu. Kenapa? Karena kalau orang yang memang betul-betul menyayangimu, dia akan berjuang untuk dirimu. Kenapa kamu harus menangis? Kenapa kamu serasa macam dirimu tidak diinginkan? Kenapa serasa dirimu tidak berguna? Kenapa serasa kamu merasa atau menghakimi dirimu seperti orang yang tidak berharga? Ingat, dirimu itu sangat berharga. Jangan kamu membandingkan dirimu dengan orang lain. Ya, orang-orang yang menjatuhkan mentalmu, kamu tuh jelek, kamu tuh jahat, kamu tuh ini, itu mencerminkan hatinya. Kenapa? Karena dia sebelum omong itu dia sudah tahu dulu apa yang harus dia omongin, dia pikirkan, dimana mungkin dia pendam selama ini tentang dirinya, dia omongin ke orang. Ya, jadi kalau kamu merasa bahwa omongannya itu pedis, jangan dekat-dekat. Karena orang itu harus dia bisa berdamai dengan dirinya dulu, baru kamu bisa berhubungan dengan dia. Ini entah sahabat, ya, entah orang tua. Ada orang tua membanding-bandingkan, kamu tuh bodoh, goblok. Bahasa maaf ya, saya bahasanya kasar, no.
Tetapi jangan kamu berpikir bahwa orang tua bicara begitu karena langsung kamu, saya bodoh dan goblok memang beneran ya, saya tidak diinginkan oleh orang tua. No, tapi kamu harus buktikan bahwa suatu saat saya akan pintar. Di mana suatu saat saya akan bisa membuat mereka bangga. Di mana saya bisa membuat mereka berucap yang baik untukku. Bukan malah langsung ciut. Ya, ini yang terkadang kamu tuh langsung menyalahkan dirimu, kasihan dirimu, dirimu nggak tahu apa-apa. Biasa omongan-omongan orang ini yang akhirnya membuatmu terluka dan akhirnya kamu melukai dirimu sendiri. Ya, jadi circle ini nggak usah dekat-dekat. Kalau kamu sudah tahu bahwa contoh ya orang tuamu atau pasanganmu orang karakternya begitu, ya sudah, nggak usah banyak bicara. Ujung-ujungnya nanti kamu sakit hati. Jadi bicara yang seadanya aja dan sikapmu tetap harus santun. Karena orang-orang yang model begini minta pengakuan, minta dibaikin. Ya, orang-orang yang mulut sadis. Ya, kenapa? Karena ada energi ketoksikan, di mana ada beberapa, saya lihat di sini kamu terkoneksi dengan orang NPD yang egois, yang ingin pengakuan, yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa melihat orang lain dan bahkan mengorbankan orang lain untuk kepentingannya. Ya, jadi kamu yang harus bisa menjaga dirimu, di mana kamu harus mencari jalan ataupun menjaga jarak. Bukan suruh dia berubah, no. Kamu yang harus menentukan dirimu. Kita nggak bisa menyuruh orang berubah. Dia yang bisa menyuruh dirinya sendiri berubah. Begitupun kamu. Untuk bisa memberikan perlindungan, ya doakan dia dan kamu agak menjaga jarak. Kalau memang kamu sudah tersakiti sangat-sangat dalam, ya. Karena apa? Kalau kamu dekat-dekat dia, nanti kamu yang terserang secara mental dari perkataannya, tidak terlihat tapi apa dibilangnya ya? Menusuk gitu. Ya, jadi sayangi dirimu dengan menjaga jarak ya. Di sana ada five of sword ya. Orang pemalas. Nah, kamu dekat-dekat orang pemalas nih bahaya ya. Entah pasanganmu, entah siapa yang hanya mau dapat enaknya saja tanpa berjuang. Ya. Orang yang tidak bersyukur, selalu ngeluh ya. Ngapain kamu dekat-dekat orang itu? Itu akan membuatmu terluka. Kenapa? Seolah-olah nanti dia yang bilang kamu tuh malas. Wah, dia itu, kita nggak ada uang karena dia boros. Padahal dia memang nggak nafkahi. Seolah-olah apa yang kamu lakukan itu salah, ya. Ini ada orang-orang yang berdalil kerja toksik, padahal memang dia malas. Kerja di situ toksik, orangnya toksik, orangnya ini, bos toksik. Padahal sebenarnya dia malas. Kita tahu bahwa kehidupan ini perlu perjuangan, ya. Bukan berarti kita hidup ini tanpa ada masalah, pasti ada masalah. Cuman dia mau tidak menyelesaikan masalah itu. Ya, kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang pemalas, orang-orang tukang ngeluh, ya, itu bukan tempatmu di situ. Ya, nanti ujung-ujungnya kamu juga ikut ngeluh-ngeluh dan akhirnya hidupmu juga nggak beres. Ya, atau bahkan mencari-cari kesalahan untuk melindungi dirimu atau dirinya. Dirinya mencari-cari kesalahanmu kan, untuk melindungi dirinya. Macam contoh tadi dia bilang orang lain gitu kan. Kalau seandainya dia koneksi dengan orang lain untuk bisa melindungi dirinya, ya dia bilang, itu pekerjaan toksik, padahal dia malas. Ataupun mungkin kondisinya kalau dalam hubungan, saya selingkuh karena pasangan saya kurang memperhatikan saya, pasangan saya terlalu cerewet, pasangan saya terlalu mengatur, pasangan saya terlalu cemburuan. Pokoknya intinya dia berdalil. Karena orang ini orang-orang apa ya? Ya pokoknya intinya hidupnya gitu, tanpa melihat orang lain. Ya, ini kamu lebih ke orang-orang egois ya. Di sini ada Three of Cups. Di sini orang-orang yang suka selingkuh ya, mau enaknya doang ya. Entah orang yang mau ajak kamu selingkuh atau pasanganmu yang selingkuh. Makanya di sini kamu jangan terlalu baper. Kak Ica, bagaimana kalau seandainya saya sudah nikah, apakah saya harus cerai? Itu urusanmu, bukan urusan saya. Saya cuma bilang di sini untuk kesehatan mentalmu. Dimana kalau memang kamu masih bisa bertahan, ya pertahankanlah pasangan kamu itu. Walaupun dia menyakitimu karena kamu masih kuat gitu kan. Tapi kalau kamu sudah tidak kuat, ya cari jalan. Entah dalam tanda kutip kamu berpisah ataukah ya hubungan digantung gitu. Kan ada banyak orang hubungan digantung fun-fun aja. Sahabat saya lihat, wah dia kuat. Ada beberapa ya. Dia nggak terlalu mau fokus dengan pasangannya, tapi dia juga happy, tetapi tetap menjaga status pernikahannya. Karena dia mandiri. Ya itu kalau memang kamu mampu gitu. Kan beda-beda orang punya kemampuan. Tetapi ada juga sahabat saya yang setianya luar biasa ya. Pasangannya sudah nggak pulang-pulang ya. Kayak pulang mungkin cuman karena lagi capek aja atau apa gitu ya.
tapi bertahun-tahun hilang, habis itu pulang tiba-tiba datangnya hilang lagi, tapi dia tetap aja di situ. Ada beberapa juga yang memang tidak kuat dan akhirnya berpisah. Jadi itu pilihan dari dirimu. Cuman saya bilang, orang-orang yang toksik adalah orang-orang yang tidak setia. Itu kamu akan makan hati, itu kamu akan tekananmu down, seolah-olah kamu itu tidak dihargai, tidak diinginkan, tidak, pokoknya kamu tuh harga dirinya sangat rendah. Ya, sekarang kembali pada dirimu, karena orang-orang yang tidak menghargai dirimu tidak pantas untukmu. Bukan berarti kamu yang tidak berharga, dia yang tidak bersyukur memilikimu. Ya, karena ingin lebih-lebih dan lebih. Kenapa? Manusia itu kan punya kekurangan. Mungkin dia bersamamu dan dia melihat kekuranganmu dan akhirnya dia marah. Dia pergi ke seseorang yang lebih, di mana dia mencari kelebihan yang tidak ada dia dapatkan dari dirimu. Ya. Tapi ingat, suatu saat nanti begitu juga, karena kan dia punya kekurangan juga. Manusia punya kekurangan. Dia mencari kesempurnaan, sedangkan dirinya aja nggak sempurna. Makanya jangan terlalu berpikir dengan orang-orang yang tidak bersyukur atau memperjuangkan orang-orang yang tidak bersyukur, ya. Di sini Nine of Swords. Di sini kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang yang sedih mulu, ya. Sedikit-sedikit sedih, ya. Itu kapan energi positif itu masuk gitu. Kalau selalu di energi bawah, selalu tidak bisa move on, sedih mulu, atau bahkan mungkin kamu yang sedih-sedih terus. Kalau kamu yang sedih-sedih terus, ya, kalau kamu yang sedih-sedih berarti kamu di kondisi toksik. Karena orang yang ada dekat kamu yang bisa baik padamu adalah orang yang bisa menggembirakan kamu, bukan membuatmu sedih. Kaica, saya sedih sekali, dia meninggalkanku. Itu berarti orang-orang itu nggak pantas untukmu. Kenapa kamu sedih? Dia meninggalkanmu, dia menduakanmu. Kenapa kamu harus menyakiti dirimu dengan kesedihanmu? Ini banyak yang terjadi. Ataupun mungkin sahabatmu sedikit-sedikit mewek. Jadi kamu kayak bingung ya. Waduh, kita mau kerja tapi mewek-mewek mulu, gimana dong? Karena ada beberapa yang baper gitu, teman kerja atau apa, saya merasakan di sini energinya ya. Ataupun mungkin mendapatkan teman yang suka kepo, habis itu cerita, ya, kejelekan atau kekurangan atau aib orang, ya. Ini lebih ke rasa emosional yang nggak bisa diterkontrol ya. Entah dia marah, akhirnya ember bocor gitu ya, dari kepoannya gitu, dan akhirnya mengumbar cerita aib orang ya. Ataupun mungkin kondisinya dia nggak bisa mengontrol rasa sakitnya sehingga dia tertekan terus, ya. Ataupun mungkin kamu yang tertekan terus sehingga kamu tidak bisa mengontrol rasa sedih kamu. Nah, ini hati-hati. Kita bisa menangis, itu wajar, sedih wajar, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan nih, wah repot, ya. Akhirnya orang terganggu juga, mungkin orang tuamu, entah pasanganmu, entah dirimu sendiri, atau orang-orang sekeliling kamu yang nggak nyaman bersamamu. Jadi kalau kamu merasa bahwa orang-orang kok sudah nggak nyaman bersama aku, berarti ada yang salah pada dirimu, perbaikilah. Ya, bukan suruh mereka berubah untuk tetap bersamamu ya. Hak mereka mau dekat dengan kamu atau tidak ya. The Magician, ya. Dengan orang yang angkuh sombong. Kamu terkoneksi dengan orang yang angkuh sombong dan menceritakan kekurangan-kekurangan orang. Nih hampir mirip-mirip seperti di sini yang Pack of Pentacles tadi. Tapi di sini lebih ke dirinya aja yang harus wow, dirinya aja yang harus benar, dirinya aja yang harus cantik, dirinya aja yang harus ganteng, dirinya aja yang harus kaya. Pokoknya perhatian di dirinya. Ini ada orang yang sombong, songong. Ya, yang mau dirinya. Ini ada beberapa sahabatmu yang wah harus saya jadi superstar, saya yang jadi harus pemenangnya, saya harus, ya, seolah-olah kamu tuh nggak bisa apa-apa. Atau bahkan mungkin pasanganmu, wah kamu itu jelek, kamu tuh nggak bisa apa-apa, nggak bisa masak, nggak bisa ini. Padahal memang ya untuk bisa lebih dirinya, supaya dia lebih mendapatkan pengakuan, dia menceritakan kekurangan-kekurangan kamu. Ya, masakannya asin lah, inilah, banyak komplain. Ya, seharusnya orang yang baik itu adalah mengarahkan, bukan mencari kesalahan atau malah menjudge atau menjatuhkan mental orang. Kalau dia pasanganmu yang baik, dia akan bilang masakannya udah enak, tetapi mungkin saran aja bahwa minyaknya dikurangi, garamnya dikurangi dikit aja ya, tapi basically udah bagus ya. Artinya kita menghargai usaha dia memasak. Ini contoh kalau dia masak ya, jangan langsung bilang nggak enak, keasinan
Ada yang biasa seperti gitu. Ingat, lisanmu itu kadang-kadang bisa membuatmu bahagia dan lisanmu kadang-kadang bisa menjatuhkanmu. Ya, ataupun mungkin kondisinya orang itu. Jadi belajarlah. Ya, kita pertama itu untuk bisa membangkitkan seseorang itu kita harus bisa mengapresiasikan dulu dan baru dikritik, bukan langsung kritik menjatuhkan. Kalau dia sudah mengkritik menjatuhkan, itu sudah tidak pantas untukmu. Ya, ini bisa juga ke anakmu, ke hati-hati. Kamu langsung bilang bodoh, begini loh, diajar aja nggak ngerti. Ya memang kita perlu sabar. Tetapi bicaranya yang bagus. Gini loh sayang, kayaknya harusnya gini. Sini ibu ajarin. Jangan langsung marah. Ya, karena sabar itu kunci keberhasilan. Tekun juga kunci keberhasilan. Ya, keberhasilan dalam hal apapun. Mendidik, bekerja, meraih apapun. Ya. Oke, berikutnya di sini Ace of Cups. Wow, di sini orang-orang yang tidak baik untukmu ya adalah orang-orang yang meninggalkanmu tanpa melihat dirimu. Ya tadi yang saya sudah bilang ini terulang lagi ya. Ada orang-orang yang mengorbankan dirimu untuk dirinya gitu. Jadi kesenangannya dia nggak lihat kamu yang berjuang sendiri. Ya, dia cuekin kamu, tapi kamu masih menunggu. Ngapain menunggu orang yang tidak peduli pada dirimu? Sedangkan orang yang peduli ada di sekeliling kamu nggak lihat. Ya, contohnya kamu lebih orientasinya kepada pasangan, ya, yang pergi jauh di sana. Sedangkan anakmu, mungkin ayah ibumu, atau siapa saudara-saudaramu di dekat rumah itu kamu nggak perhatikan gitu. Fokuslah pada mereka, supaya doa mereka itu membuatmu up untuk hidup lebih baik. Ya kita nggak usah terlalu fokus pada, kalau memang nggak ada pasangan ya sudah nggak apa-apa, kan masih banyak orang lain yang mencintaimu. Jangan berpikir bahwa saya terus dicintai sama dia saya bahagia. No, ciptakanlah kebahagiaan untuk dirimu sendiri tanpa mengharapkan orang lain datang membahagiakan kamu. Well of fortune, cinta tapi hanya memanfaatkan. Nah ini hati-hati ya, mengatasnamakan cinta hanya memanfaatkan pinjam duit, biaya hidup ya, nebeng-nebeng, ataupun mungkin sahabatmu cuman karena butuh saja datang kepada kamu. Nah ini hati-hati, orang-orang seperti begini nggak bagus. Ya kamu pun tahu itu sebenarnya, cuman diulang lagi. Ya, semesta mengulang supaya kamu ingat bahwa orang-orang ini tidak pantas untukmu, yang mana dia hanya datang pada saat butuh, dia hanya datang karena lagi kondisi sulit, atau karena kesepian, atau karena status doang. Ini ada banyak yang cuman karena status, ingin punya suami, dikatakan laku, padahal hidup nggak bahagia, hidup tersakiti ya. Jadi seperti gitu ya. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang hanya memanfaatkan kebaikan kamu. Dan sahabat-sahabat yang hanya mau memporotinmu, atau ada pasangan juga yang memporotin, dimana pada saat dia kondisi jatuh di kamu bersamanya, pada saat dia sudah di atas dia pergi meninggalkanmu. Kenapa kamu harus menunggu dan kenapa kamu harus menyesali? Tidak ada penyesalan ya, yang ada itu harus kamu belajar bahwa oh ternyata sifat-sifat karakter manusia tuh kayak gini ya. Ingat, semua itu akan kembali kalau memang itu milikmu, contohnya uangmu, hartamu, atau apa, kendaraan atau apapun ya. Belajar dari pengalaman dan ikhlaskan. Kalau memang itu milikmu akan kembali padamu. Jangan pernah menggenggam erat. Ingat, semua yang kamu dapatkan saat ini bukan milikmu. Itu hanya titipan dari semesta. Ya, oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Dimana orang-orang berbahaya ini adalah orang-orang toksik ya, yang menyerang mentalmu, yang membuatmu terluka. Ini nggak pantas untukmu. Jauhkan sebelum terlambat ya. Apalagi kita bicara orang cinta yang menipu, cinta yang hanya palsu. Ya, jangan sampai kamu sudah habis kali baru dia pergi, akhirnya kamu menyesal. Ya, harus hati dan logika seimbang gitu. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini saya sudah menarik energinya dari inisial dan zodiak, di mana saya ke inisial dulu. Kamu terkoneksi dengan ada huruf E, ada huruf O, ada huruf U, ada huruf Y, ada huruf K, D, ada huruf W, P, Q, Z, N, O, V, J,
R C T S M dan A. Oke, jadi untuk koneksi di sini dari inisial di mana kamu terkoneksi dengan E O U Y K D W P Q Z N O V J R C T S M dan A. Semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak, kalaupun dari inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya kita lihat di mana kamu terkoneksi dengan Scorpio, ada Cancer, Capricorn, Libra, Aquarius, Aries, Sagittarius, ada Leo, dan ada Taurus. Jadi untuk koneksi zodiak, kamu terkoneksi dengan Scorpio, Cancer, Capricorn, Libra, Aquarius, Aries, Sagittarius, Leo, dan Taurus. Oke, semoga resonate. Dan untuk pesan semesta, saya ambil 3 kartu untukmu. Oke. Di sini ada Ten of Wands. Di sini juga ada The High Priestess, dan di sini ada Justice ya. Ingat, semesta mau sampaikan kepadamu untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan mereka dengan doa ya. Dan kalaupun kamu mau membalas, balaslah kebaikan orang yang pernah baik padamu ya. Nggak usah terlalu mau pikirkan membalas orang jahat, nggak perlu ya. Kamu hanya serahkan kepada semesta, izinkan semesta untuk bisa menegur dia dengan cara semesta, bukan dengan caramu ya. Berjuang untuk dirimu, sayangi dirimu, cintai dirimu. Ingat, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Yang bisa membuatmu kaya, sukses adalah dirimu sendiri. Dari pola pikir, dari tindakan, dari ucapanmu. Itu harus selaras ya dengan pikiran dan hatimu ya. Jangan pernah berpikir negatif tentang orang-orang ini. Kamu yang harus bisa memberikan perlindungan buat dirimu. Anggap aja mereka tidak sevibrasi dengan dirimu ya. Bukan berarti kamu harus tersinggung dengan cara mereka ataupun tindakan mereka ya. Anggap aja mereka itu ya sudah bukan untukmu gitu ya. Buatlah dirimu bahagia, buatlah dirimu berharga ya. Jangan pernah merasa sendiri, ingat semesta ada bersamamu. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.